Halo para investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Sekarang kita udah masuk ke dalam topik berikutnya, yaitu valuasi dengan menggunakan yang namanya discounted cash flow atau sering disingkat dengan DCF. Kalau sebelumnya kita membahas tentang equity bond method dan step by stepnya, sekarang saya akan membahas step by step bagaimana cara menggunakan discounted cash flow setelah yang satu ini. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau yang namanya valuasi itu ada beberapa cara, ya ada net asset value, ada juga yang namanya relative valuation, ada yang kita bahas di video sebelumnya namanya equity bond valuation. Nah sekarang kita akan membahas yang namanya discounted cash flow. Namanya keren banget, mungkin banyak orang yang bilang wah gila DCF susah banget nih kayaknya. Jadi sebenarnya apa sih DCF itu? Nah, jadi DCF ini adalah sebuah metode untuk menghitung nilai atau harga wajar sebuah saham. Intinya itu aja. Yaitu dengan menggunakan yang namanya cash flow, atau banyak juga orang yang akhirnya menggunakan earning per share. Soalnya kadang-kadang yang namanya cash flow itu bisa negatif. Tapi ingat ya, yang namanya valuasi atau discounted cash flow ini hanya merupakan estimasi. Ya, jadi bukan sebuah nilai pasti. Dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap orang. Soalnya yang namanya valuasi ini menggunakan yang namanya asumsi. Dan kalau asumsinya berbeda, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, ini rumusnya. Fair value sama dengan equity ditambah earning per share tahun 1 hingga tahun N. Habis itu dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Ya, kalau tahun 1 berarti pangkat 1. Tahun N berarti dia pangkat N. Nah, pusing banget ya ngelihatnya atau bingung? Langsung kita praktekin aja. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kok kayaknya ribet banget gitu ya. Tenang ya, jangan khawatir. Di video kali ini saya akan membahasnya step by step ya, secara perlahan supaya kalian bisa dengan mudah langsung mengaplikasikan gimana cara menggunakan metode yang satu ini untuk memvaluasi sebuah saham. Ya, langsung aja. Step pertama, silahkan buka laporan keuangan. Buat kalian yang belum bisa buka laporan keuangan, silahkan ditonton video saya yang sebelumnya, ada di link deskripsi, tentang bagaimana cara membuka laporan keuangan, yaitu step pertama di dalam melakukan analisa saham secara fundamental. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa buka laporan keuangan, langsung aja dibuka laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Ya, ini kode sahamnya GGRM. Dan ingat, ini bukan rekomendasi, ya, hanya studi kasus, oke? Kalau kalian udah buka laporan keuangan Gudang Garam, silakan langsung dicari earning per share-nya. Ya, earning per share ini ada di laporan laba rugi. Nah, itu ada tulisannya laba per saham, dasar dan dilusian. Angkanya 5.655. Silahkan dicatat di kertas atau dimanapun, pokoknya dicatat ya, 5655. Setelah itu cari namanya book value per share, ya, data ekuitas per lembar. Jadi pertama silahkan dicari dulu namanya ekuitasnya, ya. Gudang Garam ini punya ekuitas 50,9 triliun seperti yang ada di layar. Habis itu silahkan dicari namanya saham beredarnya, yaitu ada di atasnya 1,9 miliar lembar. Tinggal dibagi 50,9 triliun dibagi 1,9 miliar, dapat angkanya 26.805. Setelah kalian dapat angkanya, ditulis lagi ekuitasnya. Setelah itu, step berikutnya adalah menghitung yang namanya pertumbuhan earning per share. Nah, ini kita menggunakan yang namanya asumsi pertumbuhan. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya Gudang Garam, ya, laba bersih perusahaan ini mampu bertumbuh lebih dari 10% dari tahun ke tahun, ya. Nah, kita ambillah asumsi di tahun-tahun berikutnya si Gudang Garam ini mampu menumbuhkan earning per share-nya sebesar 10% per tahun. Kalau misalnya di 2019 EPS-nya itu 5.655, artinya earning per share di tahun 2020 atau di tahun 1 itu rumusnya 5655 dikali 1 ditambah growth rate. Ya, tinggal dimasukin aja angkanya 5655. 10%-nya tinggal dimasukin di belakangnya, 1 tambah 10%. Hasilnya adalah 6220. Ya, terus di tahun kedua silahkan
growthin lagi ya, atau dikali lagi 1,1 sehingga di tahun kelima dapat angkanya 9.105. Nah, tampilannya akan seperti ini nih ya, fair value sama dengan 26805 which is equity per share-nya ditambah 6220 dibagi 1 ditambah R pangkat 1, habis itu ditambah lagi 6842 dibagi 1 plus R pangkat 2, dan seterusnya ya hingga di tahun kelima. Nah, kalau kalian udah masukin earning per share-nya ya di rumus itu, sekarang kita mengasumsikan yang namanya discount rate-nya. Ya, discount rate ini kita ambil 8% menggunakan yield obligasi pemerintah ya dari websitenya IBPA. Oke, dari websitenya IBPA kita ambillah kira-kira 8%, lalu dimasukkan ke dalam rumusnya. Ya, dimasukkan ke dalam rumus, jadi tampilannya akan seperti ini. 26805 ditambah 6220 dibagi 1 ditambah 8% pangkat 1. Ya, 8% nya ini dari asumsi discount rate-nya. Discount rate-nya dapat dari yield obligasi pemerintah. Kalau kalian udah masukin semuanya ya, book value per share, EPS tahun 1, EPS tahun 2 hingga tahun kelima. Habis itu discount rate-nya juga udah kalian masukin ya, 1 ditambah 8% sampai di tahun kelima. Silahkan dihitung ya, tinggal dijumlahin aja semuanya. Hasilnya adalah 56687 per lembarnya. Oke. Lalu kita setelah mendapatkan fair value dari saham ini, kita mesti ngapain? Ya, kita mesti bandingin dengan harga sahamnya. Buat kalian yang belum tahu gimana cara mencari harga saham, bisa ditonton video-video saya sebelumnya, karena memang topik DCF ini sebenarnya lebih buat yang intermediate ke advance ya. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat harga sahamnya, harga pasar gudang garam itu 44.425. Nah, kita bandingkan dengan fair value dari si gudang garam which is 56.678. Itu bisa disimpulkan kalau harga gudang garam saat ini masih tergolong under value. Under value ini maksudnya harga sahamnya di bawah fair value. Jadi kalau sekilas kita lihat ya harga pasarnya di bawah fair value, artinya kita udah mulai boleh beli sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi, ini hanya studi kasus. Dan kalian juga mesti ingat kalau yang namanya metode DCF atau discounted cash flow ini memiliki kekurangan. Ya, kekurangannya apa? Karena ini menggunakan yang namanya asumsi. Ketika asumsi berubah, nilai wajar juga akan berubah. Misalnya kalau growth rate-nya berubah bukan 10% atau dia turun jadi 5%, harga wajarnya juga akan turun. Ya, dan karena harga wajarnya turun, mungkin harga saham yang saat ini bukan lagi under value, tapi malah over value. Oleh karena itu, kita harus menggunakan yang namanya margin of safety. Ya, margin of safety ini apa? Itu akan saya bahas di video berikutnya. Nah, demikian video saya kali ini tentang discounted cash flow. Mungkin di video lain kali saya akan membahas DCF ini dengan lebih detail. Ya, saya harap kalian sering-sering praktek untuk menghitung DCF ini supaya nempel gitu ya di kepala kalian. Kalau misalnya kalian nggak praktekin gitu, saya yakin setelah nonton video ini atau besok atau lusa atau minggu depan, kalian pasti lupa lagi apa sih discounted cash flow itu ya. Kayak pernah denger gitu ya. Nah, di video berikutnya saya akan membahas yang namanya margin of safety, dan ini sering sekali dibicarakan oleh para investor di pasar saham. Ya, terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Jangan lupa ya untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.